Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya. Tak lupa sholawat beserta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kita selaku umatnya sampai akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum saya memaparkan materi, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Pina Apianti, Fakultas Ekonomi, Program Studi Manajemen kelas B. Langsung saja, toharoh sendiri dalam bahasa Arab artinya bersuci. Sedangkan menurut syarah, toharoh adalah bersuci dari hadas dan najis untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Bersuci sendiri merupakan salah satu syarat sah dalam beberapa ibadah, khususnya sholat. Adapun kedudukan bersuci dalam hukum Islam termasuk ilmu dan amalan yang penting, terutama karena di antara syarat-syarat sholat telah ditetapkan bahwa seseorang yang akan mengerjakan sholat diwajibkan untuk suci. Berwudu merupakan satu kegiatan bersuci dari hadas dan najis. Namun, di dalamnya terdapat banyak penafsiran. Di antaranya adalah ungkapan ulama yang mengatakan melakukan yang dengannya sholat diperbolehkan, yaitu wudu, mandi, tayamum, dan menghilangkan najis. Sedangkan toharoh dengan harokat domah pada huruf to adalah sebutan bagi sisa air, karena air itu menjadi media bersuci. Maka mushanif mengutarakan tentang macam-macam air. Air yang boleh maksudnya sah digunakan bersuci dengannya ada 7 macam air, yakni pertama, air langit, maksudnya yang turun dari langit, yaitu hujan. Yang kedua, air laut, maksudnya air asin. Yang ketiga, air sungai, yaitu air tawar. Yang keempat, air sumur. Yang kelima, air sumber air. Yang keenam, air salju. Dan yang terakhir, air es dari langit. 7 macam air ini sesuatu yang turun dari langit atau memancar dari bumi dengan berbagai macam kondisi dan bentuk asalnya. Selanjutnya, air terbagi atas 4 macam, yaitu pertama, air yang suci zatnya menyucikan terhadap selainnya dan tidak makruh digunakan, yaitu air yang terbebas dari identitas yang mengikat. Maka keberadaan identitas yang tidak mengikat itu tidak membahayakan terhadap kemutlakan air. Yang kedua adalah air suci menyucikan, namun makruh digunakan pada tubuh, tidak makruh pada pakaian, yaitu air musyamas. Ialah air yang dipanaskan dengan mengandalkan pengaruh sengatan matahari padanya. Air tersebut secara syara' dimakruhkan karena penggunaannya hanya di daerah yang bercuaca panas dan air berada di wadah yang terbuat dari logam. Selain wadah dari 2 logam mulia atau emas dan perak, sebab kejernihan elemen keduanya. Jika air tersebut telah dingin, maka hilanglah hukum makruh menggunakannya. Tetapi Imam An-Nawawi memilih pendapat yang menyatakan tidak makruh secara mutlak. Selain makruh menggunakan air musyamas, dimakruhkan juga menggunakan air yang sangat panas dan dingin.
Namun menggunakan air musyamas dalam bezana itu hukumnya tidak makruh. Halal dipandang dari sisi menggunakan air musyamas yang tidak berbahaya dan haram dari sisi menggunakan emas dan perak. Yang ketiga adalah air suci. Air suci dalam zatnya tidak menyucikan terhadap selainnya, ialah air mustakmal atau yang telah digunakan untuk menghilangkan hadas atau najis. Dihukum mustakmal dengan syarat air tidak berubah dan setelah terpisah dari benda yang dibasuh. Volume air tidak bertambah dari semula dengan mengira-ngirakan bagian air yang terserap oleh benda yang dibasuh. Selanjutnya, air yang berubah maksudnya termasuk dalam bagian ini adalah air yang berubah salah satu sifat-sifatnya disebabkan oleh sesuatu, yaitu salah satu dari benda-benda suci yang bercampur dengan air. Dengan taraf perubahan yang dapat menghalangi sebutan nama air murni padanya. Maka air yang seperti ini hukumnya adalah suci dalam dirinya namun tidak menyucikan. Baik perubahan itu nampak oleh panca indera atau hanya dalam perkiraan. Seperti ketika air tercampur oleh benda yang sesuai dengan air dalam sifat-sifatnya. Mushanif mengecualikan dengan ungkapannya, dari benda yang suci hanya mutokholit atau tidak larut pada air, maka air tersebut masih berada pada status suci menyucikan meskipun air sangat nampak. Begitu pula seperti air yang bersinggungan dengan benda suci yang dihukumi masih mensucikan. Air yang berubah sebab tercampur dengan benda yang larut, namun air tidak terlepas dari persinggungan dengannya. Seperti lumut, benda-benda yang berada di tempat berdiamnya air atau di tempat mengairnya air, dan air yang berubah disebabkan lamanya diam tanpa gerak. Maka air-air ini secara hukum adalah suci mensucikan. Dan yang keempat adalah air najis. Maksudnya mutanajis. Air ini ada dua bagian. Yang pertama adalah volumenya sedikit, yaitu air yang di dalamnya terdapat najis, baik air mengalami perubahan atau tidak. Dan air tersebut kondisinya adalah air yang kurang dari 2 kullah. Dari bagian tidak memiliki darah yang dapat mengalir saat dibunuh. Bangkai binatang yang tidak memiliki darah yang dapat mengalir saat dibunuh. Atau dirobek bagian tubuhnya, seperti lalat. Jika masuknya bangkai tersebut ke dalam air itu, tidak ada keganjalan memasukkannya. Begitu juga najis yang tidak terlihat oleh mata. Maka kedua najis tersebut tidak menajiskan benda cair. Juga dikecualikan beberapa kasus yang disebutkan dalam kitab-kitab besar. Mushanif memberikan isyarat pada macam yang kedua dari bagian keempat ini dengan ungkapannya, atau airnya banyak berupa 2 kullah atau lebih. Kemudian terjadi perubahan, baik perubahan yang sedikit atau banyak. Maksud dari 2 kullah adalah takaran 500 rit Baghdad dengan mengira-ngiranya menurut pendapat ashah, pendapat yang lebih sahih atau benar dibanding pendapat yang lain. Dalam 2 kriteria tersebut, yakni takaran 500 rit dan dengan mengira-ngiranya, rit Baghdad menurut An-Nawawi adalah 128 4/7 dirham.
Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah-salah kata yang kurang berkenan dan sulit dipahami. Semoga dapat memberikan gambaran dan pelajaran bagi setiap yang ingin mempelajarinya. Segitu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.